Yang kami hormati rekan-rekan kami dari jajaran Dinas Dikbud hadir cukup lengkap, Pak Kabid Pembinaan SMP, Pak Kabid Pembinaan SD, Pak Kabid Pembinaan PAUD, Bapak Perwas dan Pak Pengawas. Terima kasih Pak Pimpinan atas undangannya pada pagi hari ini. Pertama-tama mari senantiasa kita persembahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini. Terima kasih. Izinkanlah kami untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan beberapa hal. Pak Pimpinan dan anggota yang kami muliakan, pertemuan ini kami rasakan amat spesial karena baru pertama kali kami hearing yang terpisah dengan anggota badan kami. Korwil sebagai perpanjangan tangan dari Dikbud itu sudah diundang pada hari Kamis lalu 25 Mei dan juga bersama dengan teman-teman camat dan lain sebagainya. Dan hari ini kami diundang dan alhamdulillah kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kemudian kami akan jelaskan secara kafah, secara holistik seluruhnya A sampai Z sehingga kita mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan rencana kebijakan, beberapa kebijakan, agenda dan 5 hari sekolah. Berdasarkan undangan yang kami terima, kita akan menyampaikan 2 hal terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu terkait dengan rencana merger 28 SD dan full day school. Sebelum kami menjelaskan terkait 2 kebijakan tersebut, Pak Ketua dan anggota yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan atau menjelaskan sedikit terkait dengan tugas, fungsi dan kedudukan Dinas Dikbud berdasarkan Perbup nomor 52 tahun 2020. Karena itu merupakan legal standing kami bekerja di dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Kedudukan dinas itu adalah merupakan pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Dan juga satu lagi, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait dengan kebudayaan. Nah, kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Sedangkan tugas kami adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kebudayaan. Dan fungsi dinas itu ada 4 digariskan secara tegas di dalam Perbup 52 tahun 2020. Yang pertama adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ini perlu kami sampaikan sehingga clear apa yang kami rumuskan dan apa yang kami laksanakan terkait dengan merger itu ada dasar hukumnya. Kedua, pelaksanaan administrasi. Ketiga, pelaksanaan evaluasi. Dan yang keempat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, karena ini Bupati dan Wakil Bupati. Izinkanlah Pak Pimpinan dan anggota yang kami hormati, kami akan mengurai sedikit terkait dengan dasar penggabungan sekolah dasar yang awalnya itu 30 sekolah. Dalam perkembangannya setelah melalui kajian-kajian yang objektif, rasional, maka kemudian kita putuskan 28 SD yang akan kita developing atau merger. Ada 6 butir dasar penggabungan dan juga kami akan jelaskan terkait dengan 5 hari sekolah atau yang kita kenal sehari-hari full day school. Walaupun istilah full day school itu tidak dikenal secara normatif di dalam Permendikbud 23 2017, sama sekali tidak kita kenal apa itu full day school. Yang kita kenal adalah hari sekolah. Yang pertama, aspek regulasi. Ini dasar penggabungannya adalah aspek regulasi atau normatif yuridis
Yang kedua, aspek teoritis, konseptual, konsepnya. Yang ketiga, aspek empiris. Yang keempat, aspek historis. Yang kelima, aspek existing atau de facto, kenyataannya sekarang seperti apa. Dan yang keenam adalah arahan pimpinan. Dalam hal ini, implementasi dari fungsi keempat, yaitu kepala dinas berdasarkan Perpuk 52 tahun 2020 dan arahan BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB, yang merupakan perpanjangan Kemendikbud, dan juga arahan dari Kemendikbud Ristek RI. Jadi ada 6 dasar pertimbangan. Kesemua